FGB Man. Ya, mungkin ada sebagian yang belum kenal saya. Saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Budianto Leho. Saya satu orang istri dengan 3 orang anak, juga berdomisili di Surabaya. Dan kami Tuhan percayakan saya sebagai NDDD di FGB MFI ini, begitu. Bisa materi? Oh, langsung ya. Oke. Tadi banyak pertanyaan ya. Lalu tadi sesi saya hari ini kan 15.35 sampai 16.10. Lalu kita lanjut Q&A kan. Jadi pikir saya apa kita berbarengan. Jadi waktu saya menyampaikan, bapak-bapak bisa langsung meng-cut, langsung menanyakan. Jadi lebih enak kita jadikan satu ya. Boleh ya? Sepakat ya? Nah, tapi begini teman-teman. Saya teringat waktu saya kecil, saya ini kan lahir di Donggala, kota kecil di Sulawesi Tengah. Waktu saya kelas 2 SD itu saya setiap libur di hari Minggu itu saya suka ikut mama saya ke pasar. Bukan saya karena kepingin membawakan dia kresek itu, bukan. Tapi saya kepingin itu melihat penjual obat di pasar itu. Jadi di depan pasar itu ada penjual obat begitu. Lalu penjual obat ini menjual minyak gosok salep itu dengan harga tertentu. Lalu dia demonstrasi begitu. Dia oles, lalu dia ada parang. Parang dia gini, tapi dia kumat kamit dulu mulutnya. Kumat kamit, kayak semacam doa. Lalu sebelum dia potong sama leher, jadi dia nanti gini. Tapi sebelum dia potong ya, dia ngomong begini. Bapak-bapak, saya mohon maaf. Kalau ada bapak-bapak yang punya ilmu yang lebih tinggi, tolong saya jangan diganggu, ya. Tapi hari ini saya juga ngomong begitu. Ya, setuju ya. Karena saya lihat ada yang lebih senior, ada yang lebih pintar, jadi saya permisi dulu ini, ya. Oke. Nah, kalau sepakat oke, kita jalan. Ya. Oh enggak. Iya, ada Pak Dharma, ada lain-lain ya. Ya, oke ya. Nah, itu dia permisi tadi, dia katakan maaf ya, kalau ada yang ilmunya lebih tinggi tolong saya jangan diganggu. Oh, pada. Oke, saya akan merimain sedikit apa itu chapter. Nah, ya kembali lagi tadi kan kita ini memang sudah lama di Full Gospel. Juga orang lama dan itu, tapi saya mau remind ini untuk apa? Untuk buat kita sendiri dan juga untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita yang di luar sana gitu. Jadi tolong jangan bosan. Ya, chapter itu apa sih? Nah, chapter itu adalah unit terkecil dalam hierarki organisasi kita, FGB MFI. Sepakat ya? Nah, ini yang harus kita sepakati bersama, bahwa chapter itu adalah hierarki yang terkecil dalam organisasi kita. Nah, lalu apa itu chapter? Nah, ini kita harus tahu apa itu chapter. Chapter adalah sekelompok orang yang beranggotakan minimal 7 orang. Dan ini tertulis di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Jadi untuk menjadikan chapter harus minimal 7 orang begitu. Yang dipimpin oleh seorang ketua, yang kita sebut chapter presiden, dibantu oleh beberapa pengurus chapter. Jadi chapter ini juga harus punya officer begitu. Nggak bisa chapter hanya CP aja kita running, nggak begitu. Dan mempunyai visi yang sama dalam melakukan kegiatan pertemuan. Nah, ini yang penting kita sepakati bersama.
Karena nggak mungkin kita akan di dalam chapter itu ada yang suka begini, ada yang suka pelayanan misi. Jadi chapter itu tiap sebulan sekali pergi ke desa-desa menyumbang segala sesuatu. Nanti ada yang pergi ke gereja-gereja kecil untuk khotbah, ya. Nah, itu baik, itu boleh. Tapi kita harus tahu kita di mana begitu. Kita harus punya visi yang sama, bahwa kita ini orang-orang yang di marketplace memenangkan jiwa-jiwa yang di dalam marketplace itu, begitu, ya. Jadi jangan sampai ada yang senang itu jadi lupa, begitu, lupa visinya. Nah, ya itu chapter, ya. Sampai sini ada yang mau mencobai? Enggak ya? Terus ya? Oke. Ya, jadi jadi kita sepakat ya teman-teman ya, chapter adalah ujung tombak keberhasilan dalam kegerakan FGB MFI sebagai sarana penjangkauan bagi kaum pria, bagi Yesus Kristus. Kenapa dikatakan ujung tombak? Bukan kantor kita, bukan kantor wilayah kita, karena di dalam chapter itu mereka mengalami visi Tuhan itu, bukan di tempat lain, ya kan? Nah, ini yang dimaksud ujung tombak itu. Kalau chapter kita nggak baik, chapter kita ngaturnya kurang baik, kurang profesional, ya sudah, kita akan stuck di situ, begitu. Jadi yang dikatakan ujung tombaknya tumpul begitu. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Tadi Pak Johan sudah menyampaikan chapter meeting, member meeting. Nah, tadi Pak Johan memaparkan outlook-nya ya. Jadi saya akan berbicara dengan teknisnya kali ini. Jadi di chapter itu semua kita mengalami visi itu ya di chapter. Menghidupi visi itu ya di chapter begitu. Nah, tadi saya tambahkan satu statement Pak Rudi tadi katakan kalau bertanya bodoh 5 menit. Tapi sekarang kalau pembicara enggak bertanya dia bodoh 5 menit juga. Jadi saya mau bertanya kira-kira dari gambar ini kira-kira apa yang atau paling depan Pak Gunawan bisa melihat gambar ini bisa menjelaskan, meng-explain apa kira-kira Pak? Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Bukan, dari melihat gambar ini kira-kira chapter itu ya dijelasin aja. Oh, maksudnya chapter itu seperti keluarga gitu atau Ya. seperti company? Iya, dua-duanya. Oke, chapter seperti keluarga ya itu ada kebersamaan, ada sukacita, saling mensupport, saling mendukung gitu. Kalau chapter seperti perusahaan, ya ada struktur, ada target-target yang harus dicapai, dan juga tapi ada saling kolaborasi juga di antara organisasi sebagai perusahaan. Iya. Ya, oke. Kita sepakat ya. Jadi chapter itu kita buat seperti rumah kita begitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya chapter, nanti hari Jumat fellowship kita berpikir gini, aduh fellowship lagi, begitu. Tapi kita punya satu kerinduan begitu, untuk hadir di dalam chapter itu bukan satu beban. Nah, di dalam chapter itu juga harus ada seperti kekeluargaan, ada bapak, ada anak yang kita harus kasihi, ada orang tua yang harus kita hormati, dan juga di dalam komunikasi bukan hanya di dalam chapter itu,
Jadi di luar dari chapter kita juga bisa komunikasi, begitu. Bukan hanya di dalam pertemuan, di dalam chapter, lalu kita ketemu di situ, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi pertemuan, kita datang ya kita ketemu selama 2 minggu itu kita nggak ada komunikasi begitu. Nah itu jangan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus jadikan chapter itu sebuah keluarga begitu. Jadi kalau kita nggak ketemu papa, mama, kita rindu. Kita nggak ketemu adik, kita rindu gitu. Dan kita rindu untuk pulang, untuk pulang rumah. Saya baru datang ini sudah kepingin pulang. ya oke. Lalu company, setiap kita kan punya pekerjaan, punya perusahaan. Tentu kita enggak kelola asal-asalan besok bulan depan mau ngapain ya, enggak. Ya apa yang terjadi, enggak mungkin begitu saya percaya kan. Setiap kita punya plan, punya target. Nah demikian juga chapter kita harus buat begitu. Kita adakan business meeting, chapter ini 2 bulan lagi kita mau ngapain begitu. Kita mau apain ini chapter, dan kita follow up, kita evaluasi dari kita misalnya sudah mengadakan chapter meeting, ada berapa orang-orang yang sulit kita jangkau, kita bicarakan bersama-sama. Kenapa kita ini tidak bisa bertambah setelah 2 tahun, tidak bisa bertambah member, dibicarakan like company, begitu. Jangan sampai kita mandul tapi kita sukacita di dalam kemandulan, ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Jadi tidak ada yang mau nguji ya, oke. Nah, itu kita sering dengar begini teman-teman. Banyak member keluar itu karena pertemuannya ya itu aja. Datang, duduk, dengarkan firman, pulang, datang, duduk, mendengarkan firman. Ternyata, sana enggak bisa kan? Bisa, oke. Ternyata di dalam full gospel, FGBMFI, sorry. Enggak bisa ya. Ya, di dalam FGBMFI aktivitas chapter itu sebenarnya kita ada 4 teman-teman. Jadi 1 ada chapter meeting, 2 kita ada member meeting, 3 kita ada other meeting. Other meeting itu apa? Misalnya kita mengadakan seminar, camp, TNT, Airlift Landlift itu masuk other meeting. Juga kita ada ministry, humanitarian, misalnya ada bencana alam, kita chapter bisa melakukan itu. Pelayanan ke penjara, pelayanan ke rumah sakit. Jadi begitu banyak variasi ini yang kita bisa lakukan di dalam chapter. Ya, kalau chapter meeting, tadi sudah dijelaskan Pak Johan, chapter meeting dengan member meeting. Tadi yang lain, apa bedanya? Bedanya apa? Mungkin kasih yang lain ya. Yang lain. Saya Budianto Pak dari Banten. Iya. Chapter meeting itu lebih condong ke jiwa baru Pak. Tadi disampaikan untuk membawa jiwa-jiwa baru di komunitas full gospel. Kalau member meeting lebih condong ke intern. Buat setiap member yang hadir maupun para pengurusnya lebih paham tentang visi misi gitu Pak. Ya, oke, cocok. Jadi kita sepakat ya, ini jangan sampai dasar-dasar ini kita nggak tahu. Jadi chapter meeting itu adalah reach, menjangkau, dan chapter meeting kalau member meeting itu kita pemuritan begitu, kita dilatih di dalam member meeting. Nah di dalam chapter meeting itu terdapat pertemuan-pertemuan apa aja. Nah misalnya kita buat outreach dinner meeting, atau lunch dinner outreach meeting,
Juga ada fishing meeting. Ada yang tahu fishing meeting teman-teman ya? Fishing meeting itu dari beberapa teman dalam satu chapter, 4 orang mengajak 1 orang, di siang hari dia ngajak makan, kita royoan untuk bersaksi untuk memenangkan teman ini. Lalu kita doakan dia setelah dia mendapatkan satu pengalaman kesaksian dari kita begitu. Jadi maksudnya ini informal, menjangkau secara informal yang tidak diketahui mereka. Jadi kita nggak ada pujian, kita nggak ada penyembahan dan lain-lain. Sekedar makan langsung cerita-cerita aja. Kita ada misalnya Christmas dinner meeting setahun sekali, regional mengadakan, ya ini kesempatan kita untuk mengundang jiwa-jiwa baru, gospel rally. Gospel rally itu apa? Ada yang tahu? Jadi istilah kita di Full Gospel itu kan apa? Pak Budiman? KKR, ya. Mungkin di sini sudah jarang kita lakukan, tapi aktivitas kita memang ada begitu. Gospel rally itu kita menjangkau lebih banyak, lebih luas untuk satu pertemuan. Biasanya kita adakan gospel rally itu pada saat kita konvensi itu loh. Jadi di kota mana kita adakan itu, kita mengundang orang-orang dari luar untuk mengundang satu hamba Tuhan yang besar menyampaikan itu. Mereka datang, mereka melihat kita. Member meeting, kalau member meeting itu ada 2 teman-teman ya, ada business meeting, ada devotional meeting. Ya seperti yang saya katakan tadi itu, like company, kita harus membicarakan ada strateginya, pertumbuhan chapter, evaluasi. Nah itu di dalam business meeting. Jadi tidak harus selamanya kita akan devotional meeting. Sekali-sekali, sebulan sekali, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, teman-teman di chapter mengadakan evaluasi, mengadakan business meeting. Business meeting yang dihadiri siapa? Ya BPH, ya seluruh officer itu begitu. Untuk membicarakan perkembangan chapter itu sendiri. Nah, devotional meeting itu seperti yang biasa kita lakukan itu. Jadi sharing firman Tuhan, kita saling berinteraksi, saling mendoakan. Nah, itu di dalam devotional meeting. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi member meeting itu adalah pemuritan yang dihasilkan goalnya. Ini kalau goalnya kira-kira apa yang disampaikan Pak Johan tadi? Goalnya apa Pak Budianto? Dari member meeting Pak? Iya. Lebih pemahaman tentang full gospel visi misinya Pak dari setiap member dan pengurus. Iya. Dan kemudian dari sana bisa jadi kesaksian buat para member yang baru hadir Pak, jiwa-jiwa baru gitu. Iya. Jadi goal kita harus tahu juga di dalam member meeting itu goalnya ya, itu harus terjadi kaderisasi dan regenerasi teman-teman. Jadi terjadi duplikasi begitu ya. Jadi kita lihat Pak Budiman Ranti nyanyinya baik, enak. Jadi di chapter juga Pak Budiman bisa mengregenerasi, mengkaderisasi orang yang seperti Pak Budiman Ranti begitu, ya. Nah Pak Yohan ya boleh ya. Jadi ada duplikasi begitu. Nah itu terjadi di mana? Di member meeting. Nggak sampai Pak Budiman Ranti sampai tua sampai bersama Tuhan Yesus, nggak ada penggantinya, ya, nggak ada gitu. Nah, di dalam member meeting itu kita harus fokus, harus terjadi regenerasi dan kaderisasi. Jadi kader dicari orang-orang baru yang memiliki kompetensi, mereka dibekali begitu. Nah, kalau di chapter meeting itu goalnya apa? Terjadi multiplikasi begitu. Nah, di dalam kita mengundang orang-orang baru, di dalam chapter meeting harus ada orang-orang baru begitu. Kalau tidak ada orang-orang baru, kata Pak Johan tadi bukan chapter meeting, bukan, ya, gitu.
Dari sini ada yang mau bertanya? Kenapa di, di sesi saya nggak ada yang bertanya malah? Hah? Takut mencoba. Apa terlalu simpel? Enggak ya, maksud saya ini kita merimain untuk kita bawa ke dalam chapter-chapter kita kembali kepada teman-teman yang kadang melihat apa fellowship itu aja, ternyata ini kita di Full Gospel banyak juga gitu loh variasinya dalam pertemuan-pertemuan. Iya silakan Pak. Baik Pak, nama saya Amandus dari Jawa BK. Pak Budianto, saya mau nanya nih Pak, terkait dengan member meeting dan chapter meeting, ketika kita sudah melakukan phishing meeting ini Pak, nah langkahnya untuk bisa tercapai tadi goalnya Pak, untuk yang kita jangkau itu bisa menjadi member, nah itu gimana Pak? Bisa beri, ini nggak Pak ya? Contoh mungkin best practice kita lah, apa yang biasa dilakukan ketika kita sudah selesai phishing meeting supaya orang yang kita benar-benar bidik ini bisa masuk ke dalam meeting member kita Pak. Dari phishing meeting Pak ya? Ya. Biasanya kalau kita menjangkau itu orang-orang yang sudah baik dengan kita, akrab dengan kita dan mengenal kita dengan baik kan? Iya kan? Jadi tidak mungkin orang-orang yang kita tidak kenal tiba-tiba kita ajak phishing meeting lalu kita enggak. Tapi misalnya saya punya teman, saya minta tolong 2 teman untuk kita makan-makan bersama kan. Nah itu kita lakukan beberapa kali Pak. Jadi teman ini tidak boleh kita langsung ajak ke member meeting. Baiknya dia masuk ke phishing meeting terus dulu. Jadi 2-3 kali baru kita masukkan ke member meeting. Nah, selama ini di chapter-chapter kita ini kan kita rancu. Antara chapter meeting dengan member meeting itu hampir sama kan? Betul nggak? Yang kita tiap minggu lakukan itu chapter meeting, member meeting, nggak ada bedanya kan? Hah? Lebih sering member meeting ya? Nah. Itu chapter kita bisa maju enggak Pak? Kira-kira? Pak Darwin? Nggak bisa ya? Iya ya. Gini, sebenarnya kalau maju bisa maju, tapi lambat Pak. Tapi kalau kita diferensiasi ya, kalau antara chapter meeting, member meeting kita bedakan, itu percepatan pertumbuhan chapter kita jauh lebih cepat. Kenapa? Di dalam member meeting saya kan dilatih Pak untuk membawakan sharing, betul kan? Saya dilatih untuk belajar berdoa, saya dilatih belajar untuk mendoakan. Nah tiba-tiba Pak Amandus, nah mengundang Pak Yohan di dalam member meeting. Nah kebetulan saya yang tugas menyampaikan firman. Waktu saya menyampaikan firman, hidup di dalam Tuhan, bla bla bla, senang terus, tidak pernah susah. Apa? Nanti Pak Yohan ini orang senior di gereja, langsung ngomong apa? Itu gadabus itu, ngomong apa itu? Budianto Leho itu, iya kan? Tapi saya Pak belajar, saya salah enggak teman-teman? Salah enggak? Enggak salah loh, tapi Pak Yohan nilai saya salah enggak? Tidak salah juga Pak, tidak salah. Karena dia berpikir ini, dia kan enggak tahu pertemuan apa ini. Lalu dia menilai saya, itu salah cara pengajarannya, salah cara ngomongnya begitu. Dua-dua enggak salah, yang salah ya kita yang membuat begitu. Jadi member meeting itu untuk pelatihan, bukan untuk orang-orang baru. Nah begitu, jadi bisa jalan ya jalan, tapi lambat begitu. Nah misalnya doa saya ngomong doanya saya ngawur-ngawur, nanti yang orang baru dengar tidak lebih baik dari PD gereja saya. Dia tidak akan datang begitu untuk kedua kalinya. Jadi ini kita harus hati-hati
Karena kehadiran pertama itu sangat-sangat menentukan untuk kehadiran yang berikutnya. Begitu. Nah kira-kira begitu Pak Mendes. Iya. Jadi kita harus betul-betul lihat, ndak asal dibawa, kepingin bawa. Entah itu member meeting, chapter meeting, bawa gitu. Ya silakan Pak. Kalau member meeting itu, kita member kita aja Pak ya, enggak. Betul. Kan chapter kita kan banyak Pak. Iya. Boleh nggak ada chapter lain yang masuk dalam member meeting? Itu Pak, misalnya kalau dia ikut nggak Pak? Iya. Maksudnya Boleh. boleh juga? Boleh. Itu istilahnya kan join meeting. Oh gitu ya. Join member meeting ya. Tapi tidak harus selalu join dong. Misalnya kita ada member meeting misalnya hari ini, tapi ada yang dengar teman dia masuk juga, nggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa. Tapi, iya, maksud saya idealnya Pak, idealnya. Oke, satu pertanyaan tadi yang saya mau tanya nggak sempat, sekarang ada hubungan itu. Tadi Iya. yang bilang 41 ya. Iya. 41 tadi Pak Johan bilang kan mungkin lokalan 41 yang undang dari. Iya. Tadi hubungannya sama ini juga Pak. Jadi Iya. kalau misalnya misalnya minggu ini sudah pendeta isi Pak. Iya. Tahu-tahu minggu depan ada tamu pendeta juga. Boleh nggak kita isi atau boleh nggak suruh isi atau memang peraturannya 41 Pak? Gimana? Coba Bapak. Karena kami di Batam Pak. Maaf, saya di Batam. Pernah saya juga karena senior kami Pak Tommy Lim, dia mengatakan kalau sudah minggu ini sudah ada pendeta, minggu depan jangan ada pendeta lagi. Itu gimana Pak? Salah atau gimana? Jadi mohon supaya kan ke depannya kita betul-betul peraturan ini apakah memang peraturan baku 41 atau masih ada toleransi Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Nah, ini senior saya di Batam juga. Begini, pertemuan 41 sebenarnya enggak baku. Bisa 14 Pak. Kapan 41, kapan 14, kita harus bisa bedakan. Kalau chapter lama, kita chapter lama, Bapak chapter lama, lakukan 41. Maksudnya gini, 4 kali member meeting, 1 kali chapter meeting Pak. Kalau chapter Bapak lama, tapi kalau chapter Bapak baru 2 bulan, 3 bulan, itu lakukan chapter meeting 4 kali, member meeting 1 kali. Kenapa? Karena kita chapter baru, terbentuk itu, saya berempat, saya bertiga. Saya harus terus mengadakan chapter meeting Pak 4 kali itu. Untuk saya mendapatkan orang-orang baru, iya kan? Gitu. Tapi kalau Bapak chapter lama, jangan mengadakan chapter meeting 4 kali, member meeting 1 kali. Lama-lama itu jadi pede Pak. Jadi pede, bener. Jadi nyari terus. Yang ini enggak dibina gitu. Kita yang didapat itu enggak dibina gitu. Jadi seperti pede, akhirnya mereka mendengar, menikmati, merasakan kenikmatan itu gitu loh. Nah, Pak Budi, rasanya yang ditanyakan pembicaranya itu. oh, pembicara. Oke. Lalu pembicara. Di full gospel itu kata-kata tidak boleh itu kadang-kadang tidak boleh. Maksudnya tidak boleh begitu. Artinya begini Pak, chapter kita itu kan lokal, kecil, dan unik. Jadi kalau bukan artinya enggak boleh, sebaiknya jangan tiap minggu pendeta. Iya. Karena kita kan pertemuan aktivitas kita kan banyak itu Pak tadi. Dan saya enggak tahu tiba-tiba kok bisa minggu depan langsung. Kan kita ada planning itu tadi. Kalau like company kan kita enggak asal-asal begitu tadi. Kita ada schedule, ada yang sudah rundown yang kita buat begitu. Betul Pak, maksud saya itu enggak tiap minggu, tahu-taunya minggu ini sudah diisi pendeta misalnya kan. Minggu depan atau dua minggu lagi tahu-tahu ada tamu Pak. Iya. Itu iya. Masih boleh kasih nggak atau ya itu maksud saya Pak. Boleh Apakah Pak. ada boleh. peraturan? Boleh. Boleh. Kita tidak ada peraturan baku itu. Oh nggak ada peraturan Nggak ada baku peraturan ya. Oke, baku. satu. Oh iya.
Kan sewaktu-waktu tadi kan sewaktu-waktu. iya, Kalau betul, sewaktu-waktu ya oke lah. Terus satu lagi pertanyaan boleh nggak? Misalnya tadi saya nangkap begini, kalau misalnya kita undang sesama full gospel kita kan nggak ada istilahnya PK kan, nggak ada istilah kan ini full gospel kan? Iya. Kan gitu, nggak ada itu ya. Kalau pendeta dari luar ada nggak Pak? Jadi supaya kita tahu Pak ke depannya, apakah kewajiban kasih dia transport atau gimana Pak? Misalnya nih pendeta ya, tapi pendeta kan boleh katakan pendeta lokal atau pendeta tamu, itu ada kewajiban nggak? Nah itu yang saya mau tanya Pak. Kewajiban kita memberi. Memberi ya itu, maksudnya PK lah, PK kan persembahan kasih gitu. Nah itu ya supaya ke depannya kan kita. Mereka kan hidupnya dari PK, Pak. Ada pendeta pengusaha juga kan ada Pak. Tapi ya namanya pendeta itu apa kewajiban? Iya. Ya, Oh wajib. maksud saya begini Pak, harus kasih karena itu konsekuensi kita untuk mengundang dia. Ya, tetap harus kasih. Entah dia mau kembalikan atau tidak ya kembali ke dia begitu. Oke, Tetap terima dikasih. Nah, jadi jangan sampai kita kepingin ngundang-ngundang pendeta tapi enggak kepingin kasih PK. Iya, oke. Pak Kunarto tadi mau tanya apa? Oh iya, siapa ya? Pak Bayu ya? Saya lanjut ya. Oh ya, ya terima kasih Pak Leo. Oh ya, 2 pertanyaan aja. iya. Begini, ini yang terjadi di regional daerah istimewa Yogyakarta. Karena di sana banyak daripada chapter-chapter yang unik-unik. Jadi saya mengamati, tidak tahu kalau di daerah-daerah lain. Tapi yang jelas kita ini kan full gospel businessman. Iya. Bisnisnya ini jarang sekali disinggung. Dan bahkan kalau pertemuan-pertemuan chapter itu ya sudah apa yang disampaikan sesuai dengan programnya daripada full gospel, tapi bisnisnya ini jarang. Ada ngobrol sesama apalagi ngasih gangdo ya toh. Ini jarang. Ya, prospek ya. Jarang sekali. Lah, pada sore hari ini mau minta solusinya. Bagaimana? Karena saya mendapat informasi dan saya juga dikasih tahu teman masuk full gospel setelah berjalan 4 sampai 5 6 bulan. Loh kok sing diomongke kok bisnisnya kok ora ono, Kun? Sorry nek pakai bahasa Jawa karena aku wong Jogja. Ya. Jadi kok ditanyakan dia sudah masuk 4, 5 bulan lah, 6 bulan. Dia ngomong sama saya, katanya lambangnya businessman, tapi bisnisnya enggak pernah disinggung ki piye. Itu loh. Oke. Ya, Oke, saya nangkep poinnya, Pak. Nanti Ya. solusinya bagaimana karena ini di TNT. Yang kedua, ini kejadian sungguh. Presiden chapter di salah satu chapter kami itu tidak mau diganti malah. Loh, ini benar loh. Ini benar kejadian. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 6 tahun. Loh, malah yang unik lagi, istrinya mempertahankan. Loh, bener kok. Ojo diganti, Kun. Ojo diganti sebabnya biar suamiku ikut melayani terus. Karena apa? Mempunyai suatu kekhawatiran kalau nanti diganti, ya suaminya terus down, ndak mau ndak mau aktif lagi. Nah ini kan di ADART di ini kan setiap tahun, setiap tanggal 15 November kan mesti ada pilihan. Di tempat chapternya dia sudah ndak ada pilihan lagi. Lah
Sudah, ya Oke, sudah. oke. Ah, Terus solusinya pertanyaannya apa, bagaimana? Pak? Pertanyaannya. Ya toh, solusinya bagaimana? Terima kasih Pak Leo. Yang terakhir masih ada Pak Rudi. Call a friend. Ya, case-nya unik ya. Catatan satu, dia maunya kayaknya seumur hidup mau jadi chapter presiden, dinaikkan level Filrep nggak mau, apalagi ke RD. Ya ini bagaimana? Kan nanti bapak-bapak kan bisa ngajukan ya. Jadi monggo, terima kasih. Oke, Pak Kun, pertanyaan pertama justru itu kan saya buka tadi kan, bahwa Full Gospel itu kita punya 4 pertemuan ini begitu. Nah, jadi waktu CP tidak tahu ini, dia pikir fellowship devosional itu aja kayak PD begitu. Ternyata kita pertemuannya ada beberapa. Mungkin Pak Kun kalau mau seminar berbicara bisnis bisa masuk other meeting itu, Pak. Sekali-sekali dibuat other meeting begitu. Nah, begini Pak Kun, kenapa di Full Gospel tadi enggak ada berbicara bisnis? Loh. Sebenarnya begini loh, teman-teman ya. Businessmen, ini kita nggak sambung kata-katanya. Kita nggak sambung, iya kan? Jadi banyak yang rancu, pikir bisnismen gitu loh. Pertemuannya bisnismen, pengusaha-pengusaha. Bukan, kita bisnis mens. Mens ini kan pemilik ini. Jadi dia orang-orang yang memiliki pekerjaan, orang-orang yang memiliki perusahaan, orang-orang yang bisa menghidupi dirinya sendiri begitu. Nah ini, kita selama ini kita pikir mens ya. Jadi ini pemilik dari ini begitu. Begitu. Iya Pak. Tapi bukan berarti kalau pas ngadakan fellowship itu harus ada bicara bisnis. Karena di situ tuh para pebisnis ini kan sebetulnya bersaksi, karakternya berubah. Dia ini mungkin nanti juga bisa menjawab juga tentang tadi yang wanita sekarang sedikit itu ya Pak ya. Artinya gini, kalau di dalam fellowship ini lama-lama kita tadi yang tidak kenal terus akhirnya kenal. Mau bisnis boleh, tapi di luar acara yang ini sebetulnya kan gitu. Iya. Bisnis itu sebetulnya adalah membernya adalah pebisnis. Iya. Jangan bicara bisnis di fellowship-nya. Iya. Itu fellowship-nya adalah untuk. Iya. Seperti itu yang pertama, Pak. Saya juga mungkin mau nambahi tadi yang berkaitan dengan masalah wanita tadi ya. Sebetulnya Pak Dharma itu dulu pada saat visi misi itu dulu pernah singgung itu, laki-laki sebetulnya kok sekarang jadi ada wanita itu ya, wanitanya sedangkan kalau di internasional tuh anggarannya men and women itu di internasional ya. Tapi Pak Dharma sebetulnya pernah jawab itu kan, laki-laki ini sebetulnya juga sudah jadi satu. Dan kalau kita bicara akar masalahnya, laki-laki ini kan sebetulnya imam keluarga. Kita anggap itu sebagai gerbong. Orang yang tadinya bermasalah, setelah baik, dia akan menarik orang-orang di sekelilingnya, bisa keluarganya, bisa juga lingkungan kerjanya. Intinya makanya itu tetap masalahnya bisnis. Jadi menurut saya asumsinya FGB itu sebetulnya prioritasnya tetap laki-laki. Tapi boleh nggak ada wanitanya? Boleh. Tadi udah dijawab Pak Rudi. Di chapter meeting kan ada. Iya, Pak Agung mungkin. Ya, sedangkan kalau yang namanya member, ya tetap ibu-ibunya ya uruslah sendiri di LOF. Kalau member meetingnya ini ya harusnya membernya kita apa? Para pria.
Mungkin jawabannya sebetulnya di Kota Baru itu harusnya itu, Pak. Ya. Oke. Juga tidak diperjelaskan tadi karena ini bisnis tidak sambungannya. Orang yang baru walaupun sesama seiman, dia datang ini, wah ini kalau kumpulan orang bisnis, aku mau menawarkan barang, ada maksud dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi setelah ternyata khususnya di daerah Yogyakarta itu jarang diajak ngomong, tadi terus efeknya ya keluar masuk. Itu loh, orang-orang kok dibicarakan kok. Dan berbagian kan tidak mungkin cari mau cari cuan-cuanan atau mau bagaimana, kita tujuannya nggak tahu. Jadi saya lihat memang mestinya ya lebih spesifik kalau memang untuk ada nanti NCK ini, saya mohon ya juga mesti harus diperjelas karena bisnis-bisnis ini ya memang sebagian orang yang akan datang ke situ tuh kan banyak sekali. Itu loh. Berarti Pak Kun jadi berkat kan nanti di Jogja sudah tahu gitu, bisa menjelaskan jadinya udah. Menurut saya gini Pak Budi, menurut saya kalau Mungkin Pak sampai Agung, ada salah persepsi, justru kita yang di dalam itu yang harus orang baru ini nangkap, membuat jelas. Ya. Saya mau membantu aja ya. Jadi gini, kalau saya kebetulan di chapter saya kalau menjelaskan visi misi, justru saya menjelaskan Full Gospel Businessman Fellowship International dulu. Jadi saya nggak menjelaskan yang didapat oleh demos yang kita biasa dengar visi yang didapat, rohnya diangkat. Nah, di situ bisa kita ngejelasin sebenarnya tadi yang seperti Pak Leho menjawab Pak pertanyaannya. Yang tadi orang pada bilang maksudnya udah datang maunya berbisnis kan, sedangkan Pak Leho udah menjawabkan bahwa itu bukan pengertian untuk melakukan bisnis, tapi adalah bisnismen orang yang udah punya pekerjaan. Jadi maksud saya, kalau memang ada masalah itu, cara jawabnya di setiap chapter itu mungkin boleh diubah konsep cara berpikirnya untuk di visi misi. Jadi di visi misi di Full Gospel Businessman Fellowship ini lebih ditekanin. Selain kita menjelaskan yang visi yang didapat oleh demos, tinggal diatur aja. Kan boleh aja kita modifikasi dikit ya Pak ya untuk visi misi kita. Itu mungkin menurut saya jawabannya itu. Thank you. Ya oke. Kenapa? Kalau gitu, ya silakan Pak. Oke, ya, silakan. Nama saya Heri Aci, saya Ardi 5 Banten. Pertanyaan saya mungkin lain dari teman-teman semua ya. Pertanyaan saya gini, kalau ibaratnya saya gitu kan, setelah saya tidak adil lagi, bukan. Setelah saya tidak adil lagi, saya jadi member. Pertanyaan saya gini, apakah saya boleh datang ke chapter-chapter lain, tiap minggu gitu? Itu pertanyaan saya. Karena kan ada, ini maaf ya, ada yang tiket mealnya atau bayar makannya 50.000, dia bayar goceng, istilahnya numpang makan. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah boleh member satu, dia ke member-member lain gitu? Karena gini Pak, kalau saya sih berpikir begini, kalau ini saya tanya, saya jawab sendiri dulu ya, supaya Bapak Leho tahu sendiri apa maunya pertanyaan saya. Maksud saya gini loh, kalau semasa dia masih mampu bayar tiket meal, kenapa nggak boleh datang? Karena kan ada kalanya dia tuh juga membawa teman-teman dia ke chapter lain, seperti saya kan. Saya dari chapter asli saya Regency, tetapi saya di Suvarna kan ada teman-teman saya aja. Ada kalanya mereka mau hadir tuh karena saya ngajak. Nah, setelah saya tidak adil lagi, seandainya saya tidak ikut ke sono, dia kan nggak secara otomatis dia semakin jauh gitu ya.
Nah gitu bagaimana itu Pak? Kenapa Bapak enggak ngajak ke chapter Bapak sendiri? Oh dia memang orang Suvarna, orang daerah Suvarna. Daerah sana. Domisilinya di daerah Suvarna, secara otomatis kan kita masukin di sana. Atau yang dari Citra Raya kita secara otomatis ngajak ke Citra Raya. Iya. Oke itu aja Iya. sih mungkin. Terima kasih. Iya, Saya nambahin sedikit ya Pak Leo. saya belum jawab. Jadi Bukan, gini, ini yang masalah bisnis. sorry. Karena masalah bisnis ini menjadi agak rancu, ya. Ini ada anggota yang properti sama masuknya ke otomotif. Lah kan ndak gathuk, ndak met, ya. Jadi dia yang ngomong, lah nek ora padha piye kun? Ya, aku golekno sing chapter sing properti mana, sing otomotif mana yang main sama-sama bisnisnya. Jadi kadang-kadang memang masuknya kadang-kadang kan ya karena ini diajak, misalnya saya diajak Pak Gun, tapi saya bisnisnya properti, di tempatnya dia otomotif atau reklame, ya ora pas toh, gitu loh. Ya ini mohon ya pengarahan aja toh. Oke. Ya, dia sebagai direktur BNT. Ya. Matur nuwun. Ya, dijawab. Iya. Saya belum bisa jawab karena ditanya sini yang jawab. Nanti sini tanya sana yang jawab. Ilmunya tinggi ya. Iya. Saya boleh pulang enggak Pak Dani? Iya, supaya lebih terarah ya Pak. Iya. Jadi tolong nanti pertanyaan nanti setelah Pak Budianto menyelesaikan dulu materinya, nanti baru kita buka sesi pertanyaan. Itu enggak apa-apa sih. Ya, silakan. Oke, tadi Pak Heri Aci, yang bisa menjawab Pak Heri sendiri sebenarnya. Jadi Bapak mau pindah-pindah itu sebenarnya motivasinya apa? Itu aja. Jadi motivasinya apa? Motivasinya kepingin apa? Kumpul-kumpul atau kepingin makan gratis atau kepingin jiwa itu biar bertumbuh di sana dekat rumah begitu. Jadi menurut saya kembali ke hati nurani kita sendiri. Ya. Masalah boleh enggak boleh maksudnya. Ya gini, full gospel tidak mengatur itu Pak, tapi kembali lagi ke hati nurani kita. Kalau Bapak merasa itu saya butuh menolong orang lain untuk dia boleh bertumbuh di sana, ya silakan Pak, begitu. Masalahnya teman saya kan banyak yang masih Konghucu, masih yang Buddha. Jadi kan intinya saya mau bawa jiwa dia sebelum dia ke gereja, bawa dia ke full gospel. Iya, boleh Pak. Sedangkan dia mau ikut ke regensi antara Suvarna dengan regensi, sedangkan nama regensi aja namanya doang regensi. Padahal kita adanya di Lipo. Iya, enggak apa-apa Pak, enggak masalah. Iya. Jadi saya chapter Surabaya itu Babatan Pantai. Kalau saya ada yang di Lebak itu dekat Lebak, teman saya bawa ke Lebak nggak apa-apa, begitu boleh aja, boleh. Gitu. Yang penting Iya. beli tiketnya aja ya. Oke, Iya. terima kasih. Oke. Pak Itu yang lain lagi. Oh ada juga yang begitu maksud Oke. saya. Kalau yang begitu mungkin kita Tadi Pak Kun, ya oke, terima kasih. Pak Kunarto ini mana orangnya? Hah? Loh, pergi. Bor kok enggak ada udah. Ya, oke. Teman-teman, yang terpenting kok kita lupa yang depannya ya, full gospelnya itu. Apa arti full gospel? Arti full gospel itu fourfold ministry itu sebenarnya. Jadi full gospel itu Injil sepenuh, fourfold ministry. Fourfold ministry itu apa? 4 itu. 1, keselamatan. Di situ yang kita berbicara terus di dalam keselamatan itu, mencari jiwa, menyelamatkan mereka. Terus Roh Kudus, ya. Terus inner healing, physical healing. Lalu spiritual warfare.
Jadi apa spiritual warfare itu? Peperangan rohani, ya. Nah, ini yang jarang. Jadi full gospel itu kita orang-orang biasa yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mampu mendemonstrasikan, melepaskan orang yang terikat, terbelenggu tadi oleh kuasa dosa dan menghubungannya kepada Tuhan. Nah ini, otomatis bisnisnya saya percaya akan baik begitu. Jadi attitude-nya akan baik, tingkah lakunya akan baik, semuanya akan baik, bisnisnya pasti baik begitu. Oke ya. Jadi teman-teman, baiknya kita di chapter fokusnya 2 aja dalam pertemuan. Jadi chapter meeting maupun member meeting. Di chapter itu difokuskan kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Kita diferensiasi antara chapter meeting dengan member meeting. Kita buat beda begitu. Kalau kita buat beda itu akan tadi akselerasi percepatan pertumbuhan chapter akan jauh lebih cepat begitu. Tadi kan saya sudah beri contoh. Nah, di dalam chapter meeting, di dalam penjangkauan, itu kita harus prepare betul-betul baik begitu, ya. Jadi baiknya gimana? Kita harus memberikan tema di dalam undangan kita, ya. Misalnya, tapi tidak perlu diberi ayat firman Tuhan di dalam undangan kita, di dalam flyer itu, ya. Jadi hidup sukses. Jadi enggak usah mengambil ayat-ayat firman Tuhan dikutip begitu. Karena apa? Karena kita kan mau chapter meeting, mengundang orang luar yang misi 1, misi 2 tadi. Terus harus ada rundown. Walaupun kita chapter meeting sekedar berapa orang, 1 meja, tapi tetap harus ada rundown, ya. Supaya kita tertata dengan rapi, orang-orangnya siapa, itu sudah kita sudah tentukan dari awal begitu. Lalu punya hit list tentu. Jadi di dalam chapter meeting saya nggak bisa tiba-tiba hari Jumat fellowship chapter meeting saya datang, nggak boleh begitu. Ada hit list. Hit list ada list nama yang saya kepingin undang mereka itu. Nah ini harus ada kita di dalam chapter meeting. Jadi kebanyakan kita kan ada chapter meeting ya sudah saya datang, enggak. Jadi saya selalu berdoa buat teman, kadang-kadang saya follow up, telepon jangan lupa ya nanti Jumat kita akan ketemu gitu. Di dalam chapter meeting itu juga tidak menggunakan istilah-istilah gerejawi, ya teman-teman. Jadi misalnya dalam pertemuan kita shalom itu enggak perlu, ya enggak perlu. Jadi kita gunakan pengkhotbah, kita tulis pengkhotbah itu juga enggak perlu. Tapi kita ganti dengan speaker begitu. Testimoni, pesaksi. Juga persembahan, ada persembahan kan? Jangan persembahan, kita pakai kata-kata love offering, ya. Ya, kalau mau di gato-gato kan sama aja itu artinya, Pak. Kayak fellowship, kita ngomong fellowship, kita bukan kebaktian, kita bukan ibadah, tapi fellowship. Nah, kan sama itu artinya, fellowship kan. Nah, itu. Agar orang-orang baru yang nek dengan church itu bisa membumi gitu loh. Ya. Nah, di dalam member meeting kita ada 2 tadi, ada business meeting, ada devotional meeting. Nah, devotional meeting ini juga ada di dalamnya training meeting begitu, training meeting. Di dalam devotional meeting ada apa aja? Nah, ada pengajaran. Jadi di dalam flyer itu kita tema plus ayat firman Tuhan kita tulis begitu. Kita tulis. Jadi kita mau berbicara apa? Misalnya berbicara mengucap syukur, jadi kita tulis. Ambil ayat di mana, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki. Nah, kita tulis ayatnya itu di mana. Supaya begini teman-teman di dalam member meeting. Kalau ditulis, kalau hari Jumat itu saya sudah saat teduh pribadi.
Saya coba baca satu perikop itu. Saya baca, saya tentu berdoa. Kan firman Tuhan katakan, kamu minta, kamu diberi, kamu ketuk, maka pintu dibukakan. Kalau saya minta Tuhan berikan saya pengertian untuk firman ini, lalu saya diingatkan Tuhan, diingatkan pengalaman saya sehari-hari bagaimana saya sulit mengucap syukur dengan bisnis saya yang sepi begitu. Lalu di dalam member meeting saya hadir. Lalu saya katakan ketidakmampuan saya untuk mengucap syukur itu kalau pekerjaan itu sepi begitu. Nah, saya bisa berbagi begitu. Tapi kalau kita tidak ada persiapan di dalam devotional meeting, datang nanti nunjuk-nunjuk, ayo Pak Gun, saksi, nah nanti ngawur sih yang ngomongnya. ngalur ngidul begitu. Ya. Tapi kalau kita di dalam member meeting kita sudah siap, tolong dibaca teman-teman ya di 1 Korintus 10 ayat 13 misalnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, apa yang kita dapat dari situ? Pengalaman apa? Mungkin bisa terbebas, mungkin tidak bisa, ya enggak apa-apa begitu. Nah, begitu ya. Tentu ada rundown-nya juga. Nah, di dalam devotional meeting, internal meeting ini kita bisa adakan pelatihan ber-BBM. Ber-BBM ini bersaksi, bagikan voice dan mendoakan begitu. Terus kita ada latihan Fold Ministry, bagaimana mengajar orang untuk terima Tuhan Yesus gimana begitu. Dari sini ada yang mau bertanya? Hah? Lanjut ya. Ya ini ya, kalau chapter meeting itu kita penjangkauan, kalau member meeting itu kita pemuritan. Jadi dilatih untuk bisa menjadikan orang lain seperti kita. Ya, ini yang tadi saya sudah singgung bahwa di dalam member meeting itu harus bisa terjadi regenerasi dan kaderisasi. Jadi dia bisa mengalami dan menangkap visi. Nah, teman-teman, di dalam kita mengadakan member meeting, itu kan devotional meeting kan kebanyakan. Nah, untuk tema-temanya sebaiknya yang berputar-putar di sini aja begitu, ya. Jangan ada satu chapter itu suka berbicara second coming, itu itu ranahnya gereja begitu. Jadi yang sehari-hari begitu, yang kita bicarakan di dalam member meeting ya. Ya, kesaksian juga kita cari begitu. Dan jangan lupa kita bawa dalam doa. Ya, sebelum pertemuan itu perlu untuk kita bawa dalam doa. Doa ini kelihatannya biasa-biasa, tapi dampak dari pertemuan kita akan menjadi luar biasa akibat dari ini, teman-teman, akibat dari doa. Begitu. Jadi juga worship leadernya, saya lihat TNT tidak akan bagus kalau puji-pujiannya tadi enggak enak. Tapi karena itu semangat, waduh, kita jadi semangat begitu. Ya. Jadi jangan lupa mengadakan member meeting ini bukan mengadakan sambil lalu begitu, tapi kita betul-betul masuk di alam roh, betul-betul berdoa. Gitu. Saya punya pengalaman satu dalam doa ya. Waktu saya jadi CP, chapter presiden, waktu zaman BlackBerry teman-teman, BBM itu, messengers ya. Nah ada satu member saya itu dia sales bangunan. Lalu dia waktu meeting itu dia ngomong ke temannya, dia minta doa teman-temannya, tolong doa. Teman-temannya tertawain dia Pak, tertawain. Bilang gini, bro, kalau kamu mau BlackBerry itu bukan dengan doa, pakai uang katanya.
harus beli gitu loh. Dia cerita ke saya, akhirnya dia cerita, dia minta kita berdoa dalam chapter. Tapi saya tanya, kenapa kamu minta doa? Dia cerita temannya melecehkan begitu, ya. Tapi saya dalam hati juga berpikir begitu, ya betul sebenarnya teman-temanmu. Tapi saya nggak berani ngomong. Saya waktu juga harus bertobat. Saya katakan ya benar gitu loh. Nah, tapi saya nggak mau berdoa, Pak. Waktu itu, ayo kita doakan sama-sama. Jadi saya nggak mau single begitu. Kita doa sepakat, doakan dia. Lalu kira-kira ya 1 bulan dia datang, dia saksi begini. Waktu dia nyeles ke toko bangunan itu, yang pemilik toko ini bilang kamu sulit sekali dihubungi gitu. Untuk mau pesen itu sulit gitu loh, cari susah, SMS susah. Saya ada BlackBerry yang bekas, lama ndak dipakai, pakaian katanya, ambilan. Dia dapat satu. Dia saksi itu nih, dia dapat. Dan kira-kira satu minggu, 2 minggu, dia nyeles lagi ke tempat lain. Loh, BlackBerry-mu CLE katanya. Ganti itu, ini saya ada yang lama, tapi lebih baru dari itu. Dia dapat 2 teman-teman. Dia dapat 2 dari doa itu, kita doa. Lalu ketiga, dia waktu make itu ada lagi yang lebih baru, kasih lagi dia, begitu. Dia dapat 3 BlackBerry. Dia datang ke saya, Pak, mari kita doa untuk saya enggak dapat BlackBerry lagi katanya. Tadinya saya berpikir doa itu biasa, tapi masuk logika juga gitu loh. Kalau kamu mau BlackBerry ya kamu kerja beliau gitu loh, pakai uang. Ternyata doa sepakat ini luar biasa, terjadi revival di sini gitu loh, di dalam pertemuan itu. Oke. Pak, mau bertanya Pak, boleh? Oh iya, silakan Pak. Saya David Pak, Iya Pak. Tangerang Regency, Regional Banten. Iya. Dari tadi tidak ada yang menyinggung-nyinggung masalah musik, kebetulan saya pemusik. Jadi beberapa pemusik pemuji di Regional Banten kami punya inisiatif ingin mengadakan Praise and Worship Night. Iya. Yang saya tanyakan apakah ini menyalahi pakemnya FGB MFI atau tidak. Terima kasih. Sekalian satu lagi Pak. Iya. Kalau kesaksian itu apa sebaiknya ada ayat? Iya, oke. Anda Pak David ya, praise and worship. Kembali lagi goalnya kita apa Pak? Jadi begini teman-teman ya, apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa harus mengarah ke visi itu Pak. Jadi apapun bentuknya, pokoknya pikirkan harus mengarah ke visi gitu. Ya baik Pak, jadi kami pemusik ya karena jiwa musik, kami beranggapan bahwa dengan musik inilah kita coba menjangkau jiwa. Iya. Itu loh Pak, Nah, sebenarnya tujuannya itu. Ya. Ya sudah cocok Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oh boleh, terima kasih. Karena aktivitas Bapak sudah mengarah ke visi, begitu ya. Betul, oke. Nah, Pak Heri Aci, boleh nggak kesaksian? kasih ayat saksi ada ayatnya. Kesaksian ada ayatnya. Apakah harus gitu? Apakah harus, apakah perlu atau gimana menurut Bapak baiknya? Itu kembali ke diri kita. Artinya begini, cuman ya aturannya begini. Waktu kita kesaksian pakai ayat boleh Pak. Tapi kita harus hafal ayat itu. Nggak boleh kita waktu kesaksian kita buka lagi Pak. Jangan. Itu satu habis waktu, 2 mengganggu konsentrasi, ketiga mengambil jatahnya pendeta pembicara itu gitu loh. Teman-teman mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 7. Loh jangan begitu Pak kesaksiannya. Iya, jangan, iya. Tapi kalau pakai ayat boleh, tapi harus dihafal Pak dari ayat jadi rema Bapak itu tadi, gitu. Ya, oke ya. Jadi kalau chapter meeting ini harus dilakukan di tempat umum.
Kalau rumah itu umum enggak teman-teman? Rumah? Tidak umum ya? Hah? Kenapa yang tidak umum? Alasannya? Tidak netral ya, tidak netral. Iya. Kenapa kita perlu tempat umum? Supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya satu peraturan begitu. Jangan sampai ini aturan. Kenapa? Ini ada tahu karena ini aturan. Begitu. Ya. Oh iya ya Pak. Oh. Mike. Siapa? Ya, selamat sore Pak. Ya, Nama sore. saya Roy. Saya mau nanya ini aja. Ini kan dibilang tempat netral ya. Iya. Nah, pengertian netralnya ini bagaimana ya? Kalau misalnya ada orang yang mau pakai di tempat ruang meeting, misalnya di kantornya ada ruang meeting nih. Iya. Nah, dia pakai itu sebagai tempat untuk ngadain chapter meeting. Apa boleh atau enggak? Karena sebenarnya saya pernah diundang beberapa kali jadi pembicara di daerah selatan, itu mereka pakai ruang meeting. Bahkan mereka sampai hybrid. Ada Zoom juga, onsite juga. Nah itu bagaimana? Karena ada beberapa teman-teman yang bertanya, apakah selalu harus di restoran atau bagaimana? Gitu loh. Dan makannya mereka itu bawa nasi box, dan itu malah lebih murah. Iya. Itu aja sih. Di buku anggaran dasar, anggaran rumah tangga tidak tertulis bahwa setiap pertemuan harus ada makan. Iya kan? Nah, kalau di ruang meeting itu netral Pak, netral. Jadi maksudnya netral itu begini, kalau saya orang luar ya, saya tidak tahu full gospel kan. Nah, kalau Bapak ngundang saya di rumah, saya akan berpikir ini persekutuan doa, begitu, komsel. Begitu. Tapi kalau Bapak ngundang saya di kantor, di meeting ya, saya anggap ini satu meeting profesional begitu. Boleh-boleh aja. Nah, kalau makan tidak menjadi keharusan. Jangan setiap meeting itu kalau full gospel harus ada makan berat, enggak. Ya, enggak gitu. Enggak makan pun boleh, boleh. Gitu. Oke ya. Jadi chapter meeting itu goalnya ya ini multiplikasi teman-teman. Nah, jadi untuk pertemuannya, kuantitinya 1441 itu kembali lagi ke chapter kita. Sesuai kebutuhan kita sebenarnya. Kalau sudah chapter lama, tapi membernya cuma 3, cuma 4, ya perbanyak chapter meeting begitu, ya kan? Tapi kalau sudah banyak membernya, jangan chapter meeting terus. Itu akan jadi PD nanti Pak, jadi bless me club begitu, ya. Ya, jadi itu kita kembalikan lagi ke chapter masing-masing. Jadi tidak baku. Nah, di dalam chapter meeting ini harus terjadi dia mengalami visi, begitu. Mengalami visi artinya apa teman-teman? Mengalami visi, seperti apa yang dikatakan Pak Johan tadi. Ada yang bisa membantu? Apa itu mengalami visi? Dari sebelah sini deh. Ada? Iya. Mana mic-nya tadi? Oh itu, mic-nya. Ya, silakan Pak. Mengalami visi, mengalami visi. Ya, Pak Sanggam. Oke, mengalami visi gitu ya. Visinya kan manusia yang awam dengan kuasa Roh Kudus menjadi manusia yang luar biasa gitu kan. Jadi bagaimana kita mengalami firman itu sehingga bisa menceritakan perbuatan-perbuatan besar atas firman yang kita alami. Tanda ini menyertai orang percaya, ya kan? Makanya tanda itu yang diceritakan. Kesembuhankah atau apa? Seperti itu mengalami visi. Ya. Menurut saya, Pak. Ya. Tuhan Yesus berkati, Pak. Amin. Ada pertanyaan lagi, Pak. Jadi mumpung sudah pegang mic, Pak. Sedikit saja, Pak.
Karena kan gini ya, tadi kan Pak Leho kasih tahu berfokus saja kepada fourfold ministry, keselamatan, penuh Roh Kudus, kesembuhan, peperangan rohani, gitu kan? Sorry, saya tidak katakan berfokus tidak, tapi di-combine Pak, di-combine maksudnya. Iya, di-combine, oke lah, di-combine gitu ya Pak ya. Sementara kan kita di Full Gospel ini ada yang Calvins, ada yang evangelical, ada yang karismatik, Pentakosta gitu ya. Cara mereka memandang tentang selamat udah beda-beda nih Pak. Cara mereka memandang Holy Spirit juga udah beda-beda, gitu kan? Nah, itu gimana baiknya Pak supaya pengajaran itu bisa terdeliver dengan baik ke anggota. Peperangan rohani di gereja mainstream gitu nggak ada Pak, nggak ada. Kayak kami di HKBP mungkin begitu nggak biasa Pak. Tumpang-tumpang tangan orang sakit sembuh itu nggak ada gitu kan. Nah gimana kita bisa mendeliver itu gitu ya supaya memang benar-benar jadi satu pengajaran yang masuk di Full Gospel ini yang bisa mewakili. Apakah udahlah masalah keselamatan kembali aja ke gereja masing-masing, Holy Spirit kembali aja ke gereja masing-masing gitu kan, kira-kira gitu kan? Iya. Bagaimana baiknya Pak di Full Gospel kita ini Pak? Nah kembali lagi. Terima kasih, ya terima kasih Pak Sanggam. Sebenarnya fourfold ministry ini tergantung bagaimana sudut pandang kita. Jadi kalau keselamatan salvation itu begini Pak Darwin ini kan belum kenal Kristus, Tuhan Yesus ya. Kita orang FGB Men ini memberitahu kepada Pak Darwin bahwa Bapak ini punya hak Pak untuk diselamatkan. Begitu, hanya sampai situ. Jadi Pak Darwin ada Tuhan Yesus yang mati buat Bapak. Bapak bisa klaim keselamatan itu. Nah, cuman sampai di situ. Saya ini menyampaikan bahwa Pak Darwin ini punya hak untuk mengklaim sampai sana. Jadi yang neko-neko enggak begitu. Nah, kalau demonstrasi kuasa Tuhan itu kan dari teknis kita masing-masing. Kalau Pak Darwin sakit, saya di Full Gospel itu begini, saya kan cuma toko kecil, jadi rame orang datang tiba-tiba saya lihat kayak enggak enak badan, saya katakan dia begini, Pak kayaknya kurang enak badan ya. Iya kurang enak, Pak nanti tolong doakan saya ya, dia basa-basi kan, ayo Pak saya doakan Bapak, sekarang dia bingung, dia lihat kiri kanan rame gitu, dia malu gitu, loh Bapak tadi kan minta doa, ayo kita doa gitu. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya nggak pegang-pegang begini, enggak. Saya cuman begitu Pak. Ya itu kita fourfold ministry-nya seperti itu Pak. Jadi yang sederhana-sederhana gitu. Jadi saya sampaikan Pak, Bapak punya hak loh. Boleh saya cerita, kalau dia nggak mau ya sudah. Haknya nggak diambil. Gitu. Jadi setiap orang punya hak untuk menerima keselamatan. Gitu. Oke. Iya Pak Sanggam ya, ya sip, oke. Nah ini ya teman-teman, jadi ini teknisnya, tadi apa yang dijelaskan Pak Yohan. Nah ini teknisnya bentuk member meeting. Jadi member meeting misalnya ya kita pertemuannya 2 jam, itu kita 15 menit pertama kita adakan ini pujian, penyembahan, lakukan ini gitu. Jadi tadi ada Pak siapa tanya ada polanya enggak? Nah ini kira-kira pola tapi bukan menjadi baku Pak ya. Cuman bisa menuntun kita untuk berkreasi. Jadi 15 menit pertama kita masuk puji-pujian ya. Setelah itu kita masuk doa syafaat. Doa syafaat menurut saya sangat penting. Kalau hari Jumat, chapter di seluruh Indonesia ada yang Jumat, itu sama-sama kita naikkan doa bagi bangsa, bagi kota kita, bagi keluarga, bagi pekerjaan kita. Sangat dahsyat begitu. Ya. Jadi kita perlu. Nah, lalu sharing firman itu cuma 15 menit sebenarnya. Nah, di sini kita berbicara mengenai firman itu yang menjadi rema di hidup saya. Diceritakan,
Nah, nanti setelah itu ada moderator di sini. Yang pembawa sharing ini bisa menjadi moderator atau chapter presiden yang menjadi moderator. Akan membimbing kita berinteraksi ini selama 1 jam. Ini akan tidak kerasa begitu. Jangan sampai ini dibalik. Jadi interaksinya 15 menit, ini dibuat khotbah 1 jam begitu. Nah ini nanti tidak beda dengan PD. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai marah misalnya, nah dia akan sharing bagaimana dia marah begitu. Nah kita berinteraksi di sini begitu, ya. Saya banyak dapat berkat dari kita berinteraksi ini. Misalnya marah ya, waktu itu kita ada sharing marah, ada satu teman dia sharingnya begini. Waktu dia ngantri di bank itu, jadi di depan teller itu terakhir orangnya, setelah pergi gitu dia maju. Nah, orang tiba-tiba sudah pergi dia maju. Lalu dia marah, dia marah. Dia mau tegur, dia langsung diem, dia berpikir, kalau saya marah, orang itu bantah, dia akan terjadi perselisihan. Gondok-gondokan istilahnya kan, marah saling membela begitu. Nah dia bilang, kalau saya begitu terus, nanti orang yang belakang saya maju dulu begitu. Loh, cingli juga dia untuk mengontrol itu. Gitu. Nah sudah sampai situ aja, biasa. Tapi minggu depan saya mengalami itu di bank, teman-teman. Saya ngalami. Waduh, kalau saya enggak dengar sharing ini, saya bukan dengar dari sini loh dapatnya dari sini. Saya pasti labrak orang itu. Walaupun saya orang TNT. Loh iya. Loh beneran ini. Beneran. Karena saya anggap saya benar. Posisi secara hukum pun benar begitu. Dan kebenaran itu bukan kebenaran yang hakiki itu kan. Nah, bagaimana paradigma saya ini bisa berubah dapat dari teman ini gitu loh. Saya bisa diam waktu itu. Saya bisa diam gitu. Nah, itu faedahnya. Pak, boleh saya berpendapat ya? Ya, silakan, Pak. Kalau saya di situ kan ada saksi, ada teller, ada satpam. Iya. Bicarakan, tapi kalau dia sudah nonton juga, biarlah dia berlaku duluan. Iya. Terbangun, jangan punya karakter begitu dipelihara. Tapi ya saya belum cerita ke Bapak sih. Teller itu dengan orang ini, ternyata orang biasa yang disuruh-suruh itu tellernya kasih gini ke yang teman saya. Begitu ya. Jadi enggak perlu bicara lagi panjang lebar untuk menjelasin. Iya Pak Darwin. Mike. Jadi kalau lihat pola itu interaksi harus lebih intensif ya. Iya. Nah, kalau pengalaman kami itu karena namanya laki-laki ya. Kenapa? Karena kami kan laki-laki semua di dalam. Iya. Jadi omongan laki-laki semua Pak. Iya. Iya, jadinya menular satu orang bicara tentang apa keperluan laki-laki, ya semuanya nimpalinya tentang ya itulah kebutuhan laki-laki ya, soal cewek lah, soal itu. Jadi interaksi itu semua bicara soal cewek, ketawa-ketawa, gembira, hobi, naik. Jadi memang gimana ya? Enggak, kalau kami emang jadinya mungkin karena merasa semua dalam laki-laki, tapi itu jadinya perkataan-perkataan begitu memang jadi jauh banget gitu ya daripada misi, visi mula-mula ya. Termasuk Pak Darwin. Maksud saya tuh jadinya fellowship-nya itu menjadinya toksik gitu loh Pak. Nah pertanyaan saya bagaimana sih supaya jangan fellowship itu menjadi toksik, karena satu toksik itu kan racun. Menular semua nanti pembicaraan interaksi itu ya bicara cewek lah, bicara itulah sambil ketawa-ketawa lah, bicara. Nah, pertanyaan itu, saya, gimana itu Pak? Pertanyaan saya, Pak Darwin ikut menikmati enggak percakapan itu? Enggak, saya enggak mau Pak. Enggak mau saya. Ya, tapi semua member hobi banget bicara begitu Pak. Oke, iya. Memang ujung-ujungnya bercanda. Ya. Tapi kan bagi saya itu toksik gitu loh Pak. Ya, oke. Boleh sedikit saya, kalau itu menjadi
menjadi toksik, ya, jadikan itu menjadi toksiologi. Jadi memang kan racun, racunilah dengan yang benar. Oke. Nanti saya enggak ikut menjawab lagi. Teman-teman, itu chapter presiden sangat sangat berperan penting dalam setiap pertemuan member meeting ini. Itu yang harus kita perkuat ya. Jadi CP itu adalah imam begitu di dalam chapter. Di chapter saya juga ada seperti begitu, Pak. Jadi ada yang usianya, waktu saya usia 40 jadi CP, 30 lebih Pak, 30 lebih jadi CP, ada member ini umur 60, tapi dia suka nyeletuk-nyeletuk porno, nyerempet-nyerempet. Nah, lalu dia dalam perbincangan itu dia tersinggung begitu. Lalu dia ngomong ke saya, ini masih muda kurang ajar gitu loh, anak ini. Kamu tolong beritahu. Iya kan? Dia kan lebih tua. Saya katakan begini, Bapak yang memberi contoh yang tidak baik begitu. Jadi dia tidak menghargai Bapak begitu. Saya coba lihat umur 30 tapi saya tidak pernah berbicara porno, tidak pernah berbicara itu. Jadi saya dihargai orang-orang. Jadi mereka mau berbicara porno dengan saya tidak bisa Pak. Jadi saya ngomong ke dia, Bapak tolong usia ini tolong perhatikan itu gitu loh, begitu. Nah dia sadar itu Pak, cuman begitu aja. Oke. Waktunya masih ada ya? Oke. Kenapa? Hah? Oke. Nah, bagaimana kalau kita mengadakan chapter meeting, bentuknya ya? Berbeda lagi teman-teman, berbeda lagi. Nah ini kalau di 15 menit pertama kita doa pembukaan, pujian yang kayak tadi gitu. Di sini kalau kita lihat tidak ada penyembahan lagi. Kalau chapter meeting kita nggak perlu adakan penyembahan, menyembah dalam berbahasa roh, itu nggak perlu. Karena kita tahu kan ini kita outreach, mengundang orang-orang yang bukan dari gereja. Lalu kita sampaikan visi, bukan visi misi teman-teman ya, visi ya, kita sampaikan visi, bukan misi. Jadi visi tidak kita sampaikan di dalam chapter meeting. Visi ya, kita hanya sampaikan visi Pak. Jadi bagaimana orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh kuasa Roh Kudus mereka dibebaskan. Cukup sampai sana. Lalu kita siapkan testimoni yang baik. Kira-kira ya tadi kan kita sudah diajar 7 menit ya. Nah ini ada 7,5 menit berdua cukup begitu. Nah ini baru sharing firman Tuhan di sini. Jadi misalnya pertobatan, nah akhir dari sharing ini mungkin ada tantangan yang memiliki masalah, yang terbeban, yang mau didoakan, bisa tulis. Atau kalau pendeta ini kita bisa titip untuk dia altar call, maju. Nah kita teman-teman bisa rangkul dia, bisa doakan, bisa Nah di sini akan terjadi Holy Ghost meeting yang baik gitu. Ada yang mau ditanyakan dari chapter meeting? Nah yang ketiga ya, ini juga perlu kita adakan di chapter kita, yaitu workshop. Workshop boleh kita mulai dengan doa, ya, doa-doa. Lalu pengarahan trainer. Trainer ini misalnya tadi Pak Budiman Ranti, Pak Dani, Mande bisa mengajar kita bagaimana menjadi MC yang baik, bagaimana menjadi worship leader yang baik. Itu boleh di dalam chapter ini. Kita nanti Pak Budiman maupun Pak Dani Mande bisa mengajar kita clue-cluenya yang harus diperhatikan, gerak tubuh, cara pandang, cara ini kan tentu ada itu Pak ya.
Nah itu kita nggak tahu kan, tapi mereka tahu gitu loh. Bagaimana kita goyang, tahu kan? Nah ya itu. Lalu setelah itu kita latihan begitu. Lalu kalau saya diajar untuk menjadi WL, saya dilatih di situ begitu. Ya. Begitu juga kita di dalam ber-BBM, bagaimana membagi voice kepada orang, bagaimana cara berbicaranya, memulai pembicaraan. Lalu kita latihan langsung ngomong sendiri gitu dengan teman. Dan menawarkan, mendoakan orang itu bagaimana gitu loh. Nah ini perlu dilatih di dalam member meeting yang kita sebut workshop ini. Nah ini porsinya yang banyak 90 menit ya, karena kita kan ada beberapa member yang hadir di pertemuan ini kan. Jadi satu-satu begitu. Di chapter saya ada satu member kita latihan WL ini. Dia jadinya bisa di chapter, dia memimpin dengan baik. Lalu dia di gereja itu kan di gereja kecil ya, di kampung. Tiba-tiba WL yang sesungguhnya di hari Minggu itu Pak, dia kena diare. Jadi diare itu kan tiba-tiba. Nah, teman saya ini langsung ngomong ke gembalanya, Pak saya boleh gantikan. Gembalanya kaget. Oh iya silakan. Loh dia mimpinnya sudah bisa bagus gitu loh. Kaget gembalanya, kamu dari mana belajarnya di gereja nggak ada ikut latihan? Dia bilang saya di Full Gospel. Akhirnya dia sampai sekarang juga jadi WL Pak. Gitu loh. Nah dari mana ya? Dari Full Gospel itu. Dari training ini gitu loh. Jadi berdampak juga buat gereja. Ya. Oke, ada pertanyaan dari ini? Ya, mungkin template-template tadi bisa kita pakai ya. Masih ada waktu? Bagaimana chapter itu boleh kuat dan berdampak ya? Nah ini yang saya coba sharingkan supaya kita perhatikan beberapa hal ini. Itu tidak bisa lari dari visi teman-teman. Supaya chapter kita kuat berdampak itu harus setiap member mengalami visi dan bisa menghidupinya. Tadi dikatakan begini, bagaimana seorang member itu bisa bergairah terus tadi ya, siapa ya? Di Pak Sanggam ya tadi, bisa jalan terus. Ya ini 2 poin ini Pak, mengalami ditambah menghidupi visi itu sama dengan calling. Kalau dia sudah mengalami dan dia menghidupi visi itu, dia pasti akan strong di dalam fellowship itu. Gitu. Saya setelah mengikuti Full Gospel 7 bulan, itu lalu tiba-tiba anak saya waktu itu masih kecil 2 tahun, dia mengalami gatal-gatal Pak. Nah, gatal-gatal itu saya bawa ke dokter anak. 1 bulan enggak sembuh, ganti dokter. Lalu bulan kedua ganti dokter kulit. Jadi dia bernanah, akhirnya malah bernanah. Saya ganti lagi, tiap 1,5 bulan saya ganti, akhirnya 7 dokter sampai 1 tahun. Bernanah di sekujur tubuhnya. Jadi itu saya nangis Pak, karena waktu itu saya kan masih muda, kepingin peluk anak ini, bermain, masih anak 1 itu. Dia nggak bisa sakit, jadi harus lengan panjang bernanah begitu, kecuali muka. Sorry sampai laki ya, sampai titiknya itu juga bisul-bisul begitu. Nah di dalam chapter saya minta didoakan anak ini. Lalu hati nurani saya dalam doa-doa itu bilang begini, kamu di dalam berbisnis tidak benar begitu. Nah saya nggak tahu ya, mungkin ada yang bisnis komputer, saya bisnis komputer. Nah saya di Surabaya itu begini Pak bisnisnya. Saya beli barang itu barang-barang curian. CPU itu barang curian. Lalu begini, saya bongkar memori hard disk, saya jual CPU baru, komputernya baru ke orang. Tapi ini hasil barang bekas.
dan juga barang curian. Tapi kok hati nurani saya bilang bisnismu ini yang tidak benar begitu. Nah, tapi saya untuk buang ini tidak gampang. Karena cuannya itu loh, cuannya betul, cuannya. Kita tidak boleh bilang angka ya, tapi saya coba ngomong angka karena kita juga member. Itu saya kalau jual baru Pak, bisa 150, 100 ribu, 1 unit saya untung. Tapi kalau saya beli barang-barang curian ini, saya bisa sampai 2 juta, 2,5 juta. Kan mereka mencuri tidak kenal gitu loh. Tidak tahu barang kalau pencuri itu. Gitu. Nah berjalannya waktu, anak ini terus gatal begitu. Jadi saya akhirnya ambil komitmen saya mau berhenti untuk tidak melakukan pekerjaan ini lagi. Begitu. Lalu satu tahunan itu saya ngajak istri saya, yuk kita doa. Nah mulai saat itu, awal-awal itu saya doa sepakat sama istri itu baru kali itu gitu loh. Waktu anak saya sakit itu pertama kali, kita gandengan tangan malam, saya ngomong Tuhan ampuni saya mau bertobat, tidak melakukan pekerjaan itu lagi gitu. Lalu anak ini ya, tiba-tiba Nana di sini pecah loh. Padahal malam itu dia sudah tidur, kita baru ambil obat jam 11. Paginya sudah pecah. Kita kasih minum terus 1 minggu itu bisa cepat sekali kering prosesnya. Nah, saya tahu ini karena saya minta ampun sama Tuhan, begitu. Tapi begini teman-teman, waktu kerja itu, ini yang pencuri ini tidak bisa sembarang toko dijual begitu. Harus kalau sudah kenal ya itu terus, enggak bisa sembarangan gitu loh. Nah, saya itu bingung nangkepnya, bos ini ada barang masuk. Waduh, saya kok jadi duk sekarang. Karena saya ngalami mujizat gitu. Saya berpikir begini, oh iya sorry, toko masih sepi saya ngomong. Oh ya wis, lewat. Tapi mereka ini kan kerja Pak, enggak bisa berhenti. Lalu suatu waktu telepon lagi, ini ada barang. Saya bilang, stok masih ada gitu. Saya sudah jadi punya rasa takut, biasanya ayo store sekian. Tapi alasan ini kan enggak bisa seterusnya gitu loh. Akhirnya saya coba tawar. Saya tawar, dikasih gitu. Dikasih saya beli, ya saya ambil Pak. Tapi 3 hari toko saya sepi, tapi saya lihat-lihat barang ini kok eman ya, eman. Karena gini, kalau kita bersaing tidak terlalu murah juga, sulit begitu. Akhirnya saya bilang bongkar aja, bongkar, jual lagi, saya jual lebih murah. Bisa 200-300 lebih murah dari toko sebelah kan, masih laku begitu. Akhirnya saya lakukan pekerjaan itu lagi Pak, jadi saya penada itu saya bongkar, saya lakukan lagi. Tapi pada saat saya pulang malam itu, istri saya bilang begini, kok Josia ini gatal-gatal lagi? Saya kaget. Saya kaget. Loh, saya marah. Kok bisa kamu kasih anak itu begini? Kenapa? Karena gini, selama 1 tahun itu, anak ini tidak boleh makan daging, tidak mainannya itu dicuci dengan antiseptik, kita pakaiannya di air panas semua. Saya katakan kamu ada yang teledor yang mana begitu loh. Saya enggak, sesuai yang kita lakukan susu soya, enggak semua. Oh ya sudah kalau kamu enggak apa-apa ya sudah. Oke. Nah saya doa bareng Pak sama istri saya itu, pegangan tangan lagi. Tuhan Yesus, waktu itu saya nggak bisa nyebut Tuhan Yesus. Biasanya saya lancar doanya. Loh, saya diem, terus buka mata, dia buka mata juga. Terus saya bilang, Wiwi istri saya bilang, Wi sorry ya, tadi Koko keperucut, beli barang itu gitu loh. Waduh dia marah, kamu nggak lihat anakmu mengalami mujizat, dia hidupnya sudah enak kok sekarang gatal lagi. Iya, ayo saya mau minta ampun sama Tuhan.
Ya saya doa, saya minta ampun sama Tuhan Pak. Besok paginya ya, anak ini sembuh, enggak gatal-gatal loh. Enggak gatal-gatal, begitu. Nah saya tahu ini karena pekerjaan Tuhan menolong. Padahal obat ini belum terlalu diminum, padahal besoknya langsung sudah sembuh. Nah saya ini kesulitannya begini, ini pencuri ini selalu telepon saya gitu loh. Saya alasan, sorry ya, toko sepi. Ya sudah, loh stok banyak, sepi stok banyak, enggak mungkin bisa gitu loh. Saya tawar, dikasih lagi, saya beli, terpaksa beli gitu loh. Nah, saya beli, ya ini saya enggak tahan gitu loh lihat barang ini. Sorry teman-teman, saya lakukan itu lagi gitu loh. Saya jual lagi nih barang ini, barang curian saya rombak, saya jual baru. Saya kasih ke konsumen begitu. Bahkan saya bisa jual ke toko karena harga saya lebih murah begitu. Toko beli lagi untuk dia jual ke konsumen begitu. Kelihatannya simple, ternyata saya jahat sekali karena gini, komputer itu kalau dicuri ya, itu yang mahal sebenarnya datanya mereka itu loh. Iya kan, kalau hard disk dibeli nggak seberapa mahal. Ya, saya seperti itu gitu. Saya tinggal hapus, tinggal nginstal kembali. Nah, pulang rumah, istri saya ngomong lagi, kok Josia ini gatal-gatal lagi begitu. Gitu. Tapi aneh, tapi ini benar. Iya, saya doa itu sebelum saya doa Tuhan ini saya enggak berani lagi Pak. Saya ngomong, Koko tadi keperucut. Dia marah, keperucut itu orang sekali. Kamu kok, ini bukan keperucut ini katanya dia. Ya itu. Saya entah lakukan 3 kali atau 4 kali saya keperucut Pak. Saya lakukan itu terus. Akhirnya begini, pada saat saya pulang rumah, istri saya itu tidak ngomong, Josia gatal-gatal lagi enggak? Tapi dia ngomong gini, kok kamu tadi beli barang lagi ya? Loh, kenapa dia bisa tanya itu? Karena anaknya gatal-gatal. Waduh, saya kaget kalau setelah dia ngomong begitu. Setelah dia ngomong begitu, saya merimain. Berarti kejadian saya ini bukan kebetulan Pak. Tapi ini betul-betul Tuhan Yesus hidup begitu. Tuhan Yesus hidup. Kalau kebetulan mungkin 1-2 kali, tapi saya ini entah 3-4 kali saya lakukan itu. Nah, saya konfirmasi kedua itu begini, saudara kita ya, waktu dulu itu ada di Bandung itu kan ada aliran sesat itu. Pernah terus dibakar kan dengan saudara kita. Hari Jumat itu setelah sembahyang mereka bisa melakukan itu. Nah saya ingat waktu saya berdoa itu, saya melakukan pekerjaan itu, saya enggak bisa nyebut Tuhan Yesus itu enggak bisa gitu loh. Nah saya tahu dia ini betul-betul Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Nah itu. Nah ketiga Pak, saya dapat firman Tuhan itu di Matius bilang begini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebih dari itu kamu kena hukuman. Waduh, itu firman itu jadi rema di saya. Jika ya kamu katakan ya, jika tidak kamu katakan tidak, selebihnya kamu akan kena hukuman. Gitu. Dan di firman yang lain juga ada mengatakan gitu, selebihnya itu dari si jahat. Wah, itu saya waktu terima telepon, Pak. Saya ngomong begini, sorry Pak, saya tidak beli barang-barang begitu lagi. Gitu. Saya berani, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Memang dia marah, dia akan lapor apa, ya kita, saya enggak ketemu langsung sama pencuri, tapi ada satu kepala yang berhubungan. Nah kita ketemu baik-baik, ya saya kasih beberapa uang untuk kompensasi supaya dia bisa cari pelan-pelan pelanggan yang lain. Nah sejak itu saya bebas.
sampai hari ini. Nah, itu saya mengalami visi, Pak. Jadi apa yang dilihat Demos Sakarian itu, saya juga bisa melihat diri saya. Jadi saya terbebas belenggu. Kalau bapak-bapak di sini kan lihat saya kan orang baik ya, Pak. Bener. Pak, ada satu Pak, Bapak pendoa yang baik dan didengar Tuhan berapa kali sembuh. Cuman ada satu Pak, sebenarnya lebih cepat lagi doanya jauhkanlah dari pencobaan. Ya. Setelah itu enggak dicoba Ya. lagi. Saya enggak ngerti itu. Tapi dari pengalaman itu saya dapat 3 konfirmasi itu, Pak, tadi. Saya enggak bisa menyebut Tuhan Yesus di saat saya melakukan dosa itu. Aneh, waktu itu aneh. 2, kejadian anak saya ini berulang-ulang bisa pada saat saya mengaku dosa, saya mengalami kesembuhan. 3, saya diyakinkan dengan firman Tuhan itu. Jadi saya berani. Nah, ini saya mengalami visi. Nah, lalu begini, saya sekarang melihat orang itu jadi punya belas kasihan, Pak, setelah saya mengalami itu. Jadi saya rindu orang lain itu juga bisa bertemu Tuhan sendiri gitu loh. Gitu. Jadi dulu saya berpikir begini, kayak di Kejadian itu mengenai Kain, ditanya Tuhan. Emang Habel itu saya ada penjaga adikku. Iya kan? Yang lalu saya memang enggak care gitu orang lain itu. Tapi melalui saya mengalami visi itu, saya belajar menghidupi visi. Jadi saya kepingin, ya di toko itu saya jadi berani mendoakan orang. Waktu di telepon itu saya berani mendoakan orang, Pak. Waktu dulu saya enggak biasa itu, kalau enggak di full gospel. Jadi punya masalah apa, ayo kita doa sama-sama di telepon. Walaupun jarak jauh, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, begitu. Nah, ini yang mengalir, gitu. Nah, kalau kita mengalami visi, ditambah, kalau kita bisa menghidupi visi, ini yang dinamakan calling. Nah, itu. Jadi ini yang harus kita perkuat di dalam chapter. Mengalami visi itu sekali aja, enggak. Harus di dalam chapter itu mengalami visi berulang-ulang, Pak, begitu. Berulang-ulang. Jadi jangan sampai saya sudah lepas dari itu, terus saya bebas dari dosa, enggak. Satu waktu saya pernah diuji. Saya perjalanan dari Surabaya ke Kediri, singgah di Jombang. Jombang itu pertengahan untuk makan siang. Lalu saya bayar habis berapa? Kasir bilang habis 35, saya bayar 50, dikembalikan 65, Pak. Dipikir uang saya 100.000. Saya pikir ya sudah, saya ambil. Loh, saya ambil begini, Pak. Saya ini otaknya juga main. Kalau saya ambil, saya 2-3 langkah dia panggil, Pak, salah tadi uang Bapak kan 50.000. Saya tentu malu ya, Pak ya. Malu kan. Nah, ya saya tanya baik-baik, Pak, uang saya berapa? Dia marah, dia langsung keluar di laci. Uang Bapak kan 100.000. Loh, ya sudah benar kamu bisa ambil. Ya benar, saya ambil. Iya kan, dia konfirmasi sudah, Pak, cocok. Ya saya ambil. Loh, saya 2-3 langkah bisa kembali. Karena saya ingat di fellowship itu, di Yosua 1 ayat 7 itu. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya perjalananmu beruntung kemanapun kau pergi. Loh, saya masih mau ke Kediri nih, belum selesai. Saya takut kecelakaan, Pak, dengan anak istri. Loh. Iya, dan saya mau ceritakan ini di chapter. Padahal saya sudah field rep waktu itu, masih mau ngambil uang 65.000 itu. Kayak gitu saya, Pak. Loh, saya ini, gitu. Satu waktu juga di Pasar Atom itu, kalau teman-teman pernah ke Pasar Atom, etalase, toko obat. Jadi ini kan lorong jalan, di sini etalase, sana pegawai. Anak saya kan masih kecil itu, jadi bisa taruh di etalase.
Nah dia kasih jatuh, kalau enggak salah hemaviton atau apa, begini. Lalu obat-obat ini yang kita ambil minyak kayu putih apa dibawa ke bosnya itu di total kalkulator situ baru dibawa ke kita. Nah setelah bawa ini kan jatuh. Nah saya itu mau pakai jepit kaki. Jepit kaki masukkan ke kresek saya ke sini. Kenapa? Nakal ya. Tes, ya ini nih. Ganti baterai itu. Tapi saya jaim Pak, karena saya feel rap, jangan saya. Saya ada istri. Jadi saya suruh istri saya, Wi, itu loh jatuh ambilan masuk no kresek. Marah dia langsung. Wah koko ini. Ternyata istri saya itu lihat bagaimana tingkah laku saya nantinya. Dia rupanya tahu kalau itu jatuh. Waduh, saya ambil, saya bilang Mbak ini yang jatuh kita belum bayar. Untung saya jatuh lagi dalam dosa. Ya seperti itu. Nah ini harus kita alami terus begitu. Ya, jangan pikir kita orang TNT orang super ya, enggak, kita sama aja mestinya di marketplace. Tapi ya ini, kita harus bertumbuh terus. Ya, supaya kita nangkep, kita menghidupi visi, orang-orang yang seperti saya gini juga bisa pulih begitu, tidak melakukan hal-hal yang konyol-konyol. Karena dosa yang terbesar itu bukan pembunuh, bukan narkoba kan. Dosa yang terbesar itu dosa yang tidak diakui begitu. Kalau saya tadi tidak cerita, saya berbuat itu, saya lakukan ambil, terus saya TNT di sini, saya mati, ya sudah, bowat gitu, ya kan? Nah itu kita harus di chapter berbicara itu gitu loh, berbicara yang biasa-biasa itu. Tapi itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa begitu. Nah itu harus terjadi. Untuk chapter kita boleh berdampak, usahakan teman-teman, setiap member mengalami dan bisa menghidupi visi dari Full Gospel. Jadi setiap kita, apa yang dilihat Demo Sakarian itu, kita juga bisa melihat itu. Diri saya di situ begitu. Nah, kompetensi ya, juga diperlukan kompetensi ini. Di dalam chapter, itu kita dibutuhkan kompetensi, ya. Jadi ini juga bagaimana membangun kompetensi ini, tidak ada cara lain, kita harus setia begitu, ya. Harus setia di dalam setiap pertemuan, karena di dalam pertemuan itu kita akan menghasilkan 3 ini, attitude, skill, knowledge. Ya. Teman saya tadi katakan tadi kan, skillnya terbangun begitu. Jadi dia bermanfaat bagi gereja, tidak bisa WL tadi, ya kan? Nah, knowledge itu apa teman-teman? Ayo, knowledge itu, mari kita baca buku-buku demos. Buku-buku demos itu akan menambah pengetahuan kita di dalam pelayanan ini gitu. Ada 6 buku demos tulis. Behold the glory of God, Divine Life, The Vision Intensified, Ultimate Dimension. Dan saya anjurkan teman-teman bisa baca buku The Happiest People on Earth. Itu buku autobiografi dari Demos Sakarian, dari Demos kecil, dibawa papanya Ishak dari Karalala dari Armenia dibawa ke Amerika itu, dia hijrah. Bagaimana pertumbuhan imannya. Nah, di situ kalau teman-teman baca bagus sekali begitu. Dari buku itu. Jadi lalu baca The Vision Intensified, Ultimate Dimension, itu juga sangat bagus. Mengajar kita di dalam kesatuan dengan Kristus. Nah, ya baca gitu, attitude, apalagi attitude ini. Di dalam chapter meeting kan tadi itu, attitude saya. Ada satu teman,
attitude ini kan tingkah laku, perilaku kita kan. Teman saya ini orang terpelajar S2 dan juga dia seorang developer kecil-kecil. Jadi dia bangun beberapa rumah, dia jual begitu. Nah dia kebiasaannya itu gini teman-teman. Waktu dia keluar dari rumah, dia suka makan permen. Nah waktu makan permen bungkus kecil itu, kalau dia sudah melewati rumahnya baru itu bungkusan kecil dia buang. Begitu. Iya, sama ya Pak Budiman ya? Oh enggak. Begini. Nah di dalam chapter meeting attitude-nya terbentuk begini. Ya. Ya ini juga harus dibangun ya. Nah ini juga teman-teman yang harus diperhatikan di chapter. Gerbong yang terputus. 90% kira-kira chapter stuck itu akibat dari kurangnya leadership dari chapter presiden. Ya, bukan saya singgung presiden, pokoknya dari survei itu seperti begitu. Jadi tidak pernah ada chapter bisa running well tanpa ada presiden chapter yang malas-malasan, yang tidak memperhatikan itu bisa running well dan baik. Tidak pernah ada begitu. Nah, kalau gerbongnya putus di sini, RVP tidak memperdulikan yang di bawah ini, dia akan loss informasi dari RD, VREP maupun CP. Jadi kalau RD tidak peduli, itu akan loss informasi dari VREP, CP, ya. Jadi kayak begini teman-teman, saya dulu tahun berapa itu pernah ke mana? Ke luar negeri, di Australia itu begini, ternyata kita di sini naik lift itu kan ada etikanya, betul ya? Jadi etikanya bagaimana Pak kalau naik lift itu? Mendahulukan? Yang dari dalam dulu keluar. Iya. 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 Itu yang Bapak tahu atau yang Bapak lakukan? Oh, yang Bapak lakukan. Terima kasih. Nah, ternyata kalau di luar negeri itu juga naik eskalator itu ada etikanya, saya sungguhan tidak tahu. Enggak, jadi harus di sebelah kiri itu. Jadi orang lain juga bisa naik ternyata. Kalau di sini enggak ada itu. Kalau sudah 2 di sini, 3. Walaupun saya suami istri mau gandengan tangan enggak boleh itu. Harus begitu, ya. Maksudnya saya juga begitu ini teman-teman, kita di full gospel, di pelayan, apalagi di pelayanan, kita harus punya etika pelayanan juga. Tentu di dalam pelayanan ada etika. Kalau kita ditunjuk sebagai RD, tapi kita tidak berfungsi, sorry ya, kalau malah kita berfungsi di gereja, kan juga tidak cocok begitu. Bukan saya menyinggung ini. Kalau terbentur satu pertemuan-pertemuan, apa yang kita korbankan? Pasti full gospelnya begitu. Nah, ini kan tidak cocok begitu. Nah, ini yang harus kalau kita mau mengambil tanggung jawab itu, job desk-nya itu kita harus tahu begitu. Ini yang kita perlukan di setiap pemimpin gitu. Saya waktu jadi RD itu fungsinya apa? RD itu juga membuka wilayah-wilayah yang tidak ada chapter. Kebetulan saya dibebankan di Blitar itu, Pak. Nah, waktu di Blitar itu dijadikan konvensi regional, itu wilayah saya begitu. Tapi begini, konvensi itu disiapkan 3 bulan sebelumnya diadakan konvensi di Blitar. Tapi saya waktu dengan anak istri itu, Pak, sudah beli tiket promo itu kira-kira 7 bulan. Berlima kami, Pak. Berlima, saya harus batal. Untuk ke Lombok itu kita liburan. Untuk saya mempertanggungjawabkan yang wilayah saya itu. Gitu. Karena istri anak saya belum pernah ke Lombok. Itu kira-kira waktu saya jadi RD kira-kira 9 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini bapak-bapak
percaya enggak? Bagaimana saya hari ini? Apa sudah pernah ke Lombok dengan istri saya, anak-anak saya? Setelah 9 tahun. Hah? Sudah? Belum? Ya juga belum. Juga belum. Tapi nggak apa-apa, tapi saya bisa damai sejahtera. Begitu. Saya bisa dengan istri itu, dengan apa kita sudah bisa bahagia gitu. Banyak sih, oke. Ya, waktu habis. Terima kasih. Saya